Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan itu. Jadi makanya saya bilang kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan tuh cantik sekali, namanya Khawlah binti Salabah. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu dia pas sholat. Ya karena cantik tadi, langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makanya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Tapi sudahlah, saya ikhlas, saya tidak minta royalti kayak lagu-lagu itu. Saya itu orang paling dihormati para travel, karena kalau nggak tanya hukum tanya saya. Tapi saya tidak pernah dapat laporan labanya, tapi saya itu orang kaya. Makanya pantasnya saya itu masuk surga karena sudah benar. Ya kayak gini kan, yang nyari ilmunya saya, cari referensi Unisma yang tinggal make, padahal yang nyari-nyari kan. Ya gitu nanti dipakai dalil kayak orang pinter gitu. Tapi sudahlah, saya ikhlas, saya tidak minta royalti kayak lagu-lagu itu. Ini gara-gara cantik, ini cerita bahwa dunia mulai dulu tidak ideal. Nabi pas itu tuh boncengin sepupunya, namanya Fadl bin Abbas. Ya kita tahu kan Muhammad bin Abdillah ini punya saudara namanya Abbas, yang diboncengkan Nabi namanya Fadl bin Abbas. Melihat terus sama perempuan tadi karena dia cantik. Terus perempuan ini juga melihat Fadl itu ganteng. Jadi mulai dulu entah atmosfer akademik atau atmosfer sosial, tetap yang masalah itu yang mulai dulu fitnatur rijal ma'an nisa dan sebaliknya. Terus walhasil tuh falam wa wajal Fadl, sebelum Nabi menjawab pertanyaan itu falam wa wajal Fadl, wajahnya Fadl itu ya agak disingkirkan karena terlalu ditengokkan, dialihkan. Tapi bikin masalah baru, pamannya gak terima, abahnya gak terima. Abbas itu pamannya Nabi, berarti bapaknya Fadl. Lawaita ibna ammik, masa kamu sama sepupu kamu gitu. Jadi mulai dulu masalah, ngadepi orang cantik ya masalah, ngadepi orang sentimen ya masalah, ngadepi kampus bayar ya masalah, nggak bayar lebih masalah. Karena nggak bisa hidup. Jadi dunia mulai dulu tempatnya masalah, karena dari awal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebelum pertanyaan dijawab itu ada kasus-kasus kecil begini. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti laukana ala abiki dainun akunti qadiyatahu. Kalau andekan bapak kamu punya hutang, apa kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, fadainu wa ahaqqu bil qada, utang haji bapak kamu harus kamu bayar. Itu Imam Bukhari itu tidak dibabkan di bab haji, dibabkan bahwa seorang mufti, seorang kiai itu boleh menfatwakan hukum di tengah jalan. Tapi saya Kiai Jawa Tengah, Anda tidak harus niru karena Anda Kiai Jawa Timur. Itu bisa masalah besar, itu dianggap tidak sopan santun. Ya. Tapi segampang itu Islam dikelola Nabi. Orang di jalan, Nabi loh, bukan sekedar rektor, Nabi. Sayyidul awalin wal akhirin. Ketemu di jalan, dicegat, ditanya, nggak tersinggung. Nabi. Iya. Rektor takut ketua yayasan sekarang. Struktur zaman akhir itu repot. Rektor juga takut sama ketua yayasan. Takut betul loh, karena yang bisa tanda tangan itu ketua yayasan itu. Makanya saya di UI ikut yang yayasan aja biar keren, rektornya takut. Ya itu satu ilmu. Itu kata Imam Bukhari babul futya fit thariq, bab memberi fatwa di jalan. Artinya begini, andaikan semuanya sistem kampus, kemudian perempuan ini ingin belajar tentang menstruasi atau tentang apa saja, masa nunggu sampai semesternya, nunggu kejuruannya, oh ini fakultas apa itu. Ketika dia tanya kebutuhan agamanya, tidak bisa, kamu kan fakultas teknis, masa tanya agama? Padahal fakultas teknis juga butuh agama. Makanya menurut saya Indonesia itu sudah bagus, ada struktural, ada apa? Kultural. Saya ini termasuk yang kultural, tapi kebetulan keramat jadi dipakai yang struktural seperti itu. Tapi saya itu kalau dapat SK entah jadi apa, biasanya tak saya abaikan. Bukan karena sombong atau menolak. Memang nggak boleh kalau dua-duanya kekuatan ini sama-sama di struktural saja atau sama-sama di kultural. Karena kalau struktural tadi, masa orang tanya kebutuhan Islamnya harus nunggu sekolah di situ, nunggu semesternya berapa baru bisa diskusi sama dosennya.
Itu pun kalau fakultasnya agama, kalau ndak. Makanya saya mohon kiai-kiai kultural itu ya harus alim betul, terus rileks. Saya itu memang nggak nerima tamu, tapi saya punya ngaji rebunan yang kayak begini. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi biasanya laporannya sama, dimarahin istrinya. Laporannya sama. Jadi sahabat nggak berani tanya Nabi, perempuan tidak saja dipegang ke Nabi. Ya Rasulullah saya mau tanya, Nabi berhenti. Nah kemudian di bab haji, ini dengerin, di bab haji dibabkan lagi babu hajil mar'ati anir rojuli, sehingga di bab badal itu boleh silang. Normalnya kan lelaki diganti lelaki, perempuan diganti perempuan, tapi di bab ini, di bab kaji apa? Badal, itu lelaki boleh diganti perempuan, karena kasusnya tadi adalah perempuan mengganti haji bapaknya. Terus nanti suatu saat dibabkan lagi oleh Imam Bukhari babu niyabati hajil makdub, jadi tidak harus mati. Jadi dulu orang Indonesia itu kadang benar-benar agak kacau, bahasa kasarnya itu agak kurang ajar. Kacau sama kurang ajar ya beda tipis. Ada orang sudah sepuh, kaya, dia sudah agak setruk. Kalau haji langsung, apalagi pakai kuota apa plus, itu kan sampai berapa? Sekarang kalau langsung berapa? Berapa? 400. 500-an. Itu tahu tok apa melakukan ikut haji? Oh, nggak berani kan? Sekitar berapa? 500-an. 6. Kalau kaji amanat, kaji badal berapa? Kalau 15. Lu itu kiainya itu saking kacaunya tadi. Udah biar mati aja nanti lebih murah. Itu kan ngawur betul, makanya saya bilang itu ngawur betul itu. Udah ini cerita nyata. Kebetulan terus kiai ini itu nyuwun sewu ya, ngajinya itu kayaknya detail saya. Jadi saya dengar keluarganya bilang itu, panggil kiainya suruh menghadap saya, biar mutola'ah lagi, biar belajar lagi. Belajar sama saya ada di Junisma, kan ini hukum sudah jelimet itu. Panggil. Jangan nunggu mati. Kalau mau kaji amanat sekarang saja, mumpung masih hidup. Jadi beliau ikut niat, ikut mengalokasikan hartanya untuk haji. Kalau sudah mati itu hanya prosedur, harta warisannya nggak bisa diwaris sebelum menghajikan yang sempat berstatus apa mampu. Terus tak tunjukkan. Jadi sebenarnya kaji amanat itu dua, menghajikan yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu. Ya. Tapi di Indonesia yang terkenal tuh yang sudah meninggal, yang 15 juta tadi. Nah kalau langsung, kalau orang kaya kan mustatiknya haji plus, berarti kan 500 juta. Mendingan sudah mati kan tinggal berapa tadi? 15. Udah itu dijawab itu anaknya senengnya Masya Allah, karena dari 500 menjadi 15. Oh ngawur betul itu. Efisiensi 400. Ya efisiensi itu, efisiensi. Terus tak marahin teman-teman. Enggak, jadi sebetulnya kaji amanat itu dua. Al-hajju anil mayyit, menghajikan yang sudah meninggal. Kedua itu anil makdub, kalau dalam saya disebut apa makdub, orangnya sudah tidak mampu apa haji. Nah, saya termasuk kiai yang ikut menggerakkan cara masif gimana kalau bisa tuh mumpung masih hidup, sehingga ini ikut niat. So nginovane dolai, mobilnya banyak untuk haji saya. Dia ikut intervensi, tapi kalau sudah meninggal mungkin dia. Jadi kalau sudah meninggal sebetulnya mayatnya itu tak dapat pahala tanda tidak tahu saya. Karena sebetulnya ini hanya untuk menghalalkan tirkah, menghalalkan warisannya. Bisa saja mayatnya jenis orang yang ketika hidup nggak pernah berkomitmen haji. Mungkin nyun sewu karena abangan atau pengetahuan Islamnya rendah atau kebetulan nggak jenis minat haji. Bagaimana dia dapat pahala haji sementara zaman hidup dia nggak pernah kepikiran apa? Haji, padahal inamal amalu binniyat. Kalau dia sudah mati dan dihajikan keluarganya, sebetulnya haji ini hanya untuk menghalalkan tirkah tadi, pembagian apa? Waris. Makanya kalau yang seleranya belum haji atau gak ingin haji, ahli warisnya harus didik, ajarin bahwa sebagian harta itu milik Allah dan statusnya mustatik, supaya yang makdub tadi, yang stroke atau yang sakit ini ikut niat. Walhasil terus kiai tadi, wah, nak ngono kudu ngajine Gus. Ya maksudnya ojo disalami template banyak dia karena tadi efisiensi tadi.
Oh itu dari berapa? 500 menjadi berapa? 15 juta berarti 485 ya. Itu kalau 5 jutanya aja disalamkan template itu sebagai upah fatwa bituan. Ya jadi saya mohon, maksud saya begini, saya cerita hadis Bukhari tadi. Jadi mengelola ilmu Islam itu di kampus ya boleh, di pondok-pondok disiplin ya boleh. Mengelola Islam kayak saya itu termasuk penganut Imam Bukhari. Jadi dulu itu Islam segampang itu. Nabi lewat ditanya, karena kalau orang sowan Nabi itu ya tidak gampang, beliau sibuk. Pernah ini satu kejadian dan ini saya tiru. Orang-orang Bedui itu kan punya etika. Jadi kalau mau sowan Nabi itu bengok-bengok. Nida itu bengok, manggil-manggil keras. Terus sama Allah ayat turun innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang yang manggil-manggil kamu Muhammad dari luar kamar itu orang-orang enggak sopan. Terus walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu profesional, kalau sudah dalam rumah itu milik keluarga. Itu sahabat yang beretika enggak berani sowan, salam yang enggak berani. Tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, itu mereka ngerti ini milik publik. Makanya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau Nabi sudah keluar itu milik publik, terus mereka berani tanya. Jangan kayak orang-orang nggak punya etika, kayaknya pergi 3 jam, 4 jam baru masuk rumah, assalamualaikum, padahal kayaknya mau ke kamar mandi mungkin. Itu diatur oleh Islam. Sehingga kita kan, saya misalnya yang saya alami, saya kan sudah fair ketika begini kan, istri saya ada ganggu saya, anak saya ada, karena sudah milik publik. Boyo kalau sudah di rumah itu milik keluarga, makanya dulu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak tahu kalau di daerah kamu melakukan ini apa enggak, tahu. Kadang-kadang kiainya juga seneng ditamoni lah, itu kan ya sudah nggak tahu, itu kan haknya, itu kan apa haknya. Nah saya di sini juga hak saya, ini wilayah saya, teritorial saya. Sehingga momentum Nabi lewat itu penting bagi orang-orang yang punya peradaban, karena ngerti ini Nabi kalau sedang di luar itu milik publik. Itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi kalau mau komunikasi dengan Nabi, nunggu Nabi itu keluar dari area privat keluarga. Ya Pak Rektor nih, kalau pas di luar kan jenengan milik kamu, kalau sudah di rumah kan enggak tahu, jangan-jangan disuruh nyuci piring sama istrinya. Karena sekali di rumah itu bisa hamba sahaya itu. Itu kan bisa masalah itu kan. Loh itu semua orang soleh. Yang paling masyhur kan cerita Umar itu. Umar kayak apa kerasnya itu? Itu di atas rektor itu. Umar. Oh itu ada orang sering dimarahin istrinya matur ke Umar. Di rumahnya kebetulan. Habis itu pas itu istrinya jebodar jedar itu. Sampun ya Amirul. Lu sampun gimana? Kamu belum matur kok. Sampun. Ternyata apa? Ya hanya itu aja. Ternyata jenengan yang ngalami. Ya makanya kalau rektor di rumah jangan ada yang main ke sana, itu wilayah-wilayah privat gitu. Bisa masalah besar itu, wah. Apalagi pas dimarahin di video, wah. Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan gitu. Jadi makanya saya bilang kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan tuh cantik sekali, namanya Khawlah binti Salabah. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu dia pas sholat. Ya karena cantik tadi. Langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makanya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Wong di redaksi kitabnya itu agak jorok ceritanya. Fa'ak jabat tu ajizatu. Dia ngelihat istrinya sujud tuh tertarik. Walhasil terus diajak gak mau. Terus orang Arab itu kalau mangkel melakukan apa? Dihar. Dihar itu menyerupakan istri dengan apa? Ibu. Kalau di Arab menyerupakan istri dengan ibu itu maknanya nggak mungkin halal disetubui. Kalau di Indonesia enggak. Kalau menyerupakan istri dengan ibu itu karena kasih sayangnya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada apa? Dihar, karena beda sekali perspektifnya. Beda sekali. Walhasil terus karena dihar di jahiliyah dulu itu hukumnya sama dengan tolak. Nabi itu melangsungkan hukum yang nggak dibatalkan oleh apa? Islam. Yang nggak dibatalkan, saya ulang lagi. Karena beberapa tradisi jahiliyah juga ada yang diteruskan. Matur ya Rasulullah,
saya istri saya dihar gini. Yang mati pertama itu suaminya, namanya Aus bin Somit. Ada banyak riwayat ya, sama ambil saja Aus bin Somit. Enggak usah diteliti jadi disertasi itu enggak usah. Disertasi kok ilmunya copy paste. Mau nanti disertanya kata Gus Wak kacau itu, enggak ilmiah itu ya, harus nyari referensinya sendiri. Barang nyari enggak mau biaya, pakai maktabah Samilah 5.000, aduh kasus lagi. Kata Nabi, ya sudah gitu memang hukumnya, pulang suaminya. Kata istrinya, wah kamu enggak mutu ya. Datang, ini cerita surat Mujadalah tadi kalau zaman baca Mujadalah. Betul ya Rasulullah, kalau dia itu kayak tolak. Iya, Nabi, saya ini sudah tua. Kalau bikin hukum mau dipikir-pikir dulu. Awalnya itu cantik betul. Agak jorok orang, agak ngawur kalau ngomong itu, kalau sama Nabi agak ngawur. Ini kisah nyata loh. Maksudnya gimana? Kalau saya masih muda dulu, cantik masih muda, dihukumi tolak gak apa-apa, masih banyak lelaki suka saya. Ini saya sudah tua. Terus bilang, ngomongnya jorok, saya masih ingat bahasa Arabnya. Akala syababi, muda saya, cantik saya dihabiskan oleh dia, maksudnya suaminya Aus bin Samit. Wa nasartu lahu batni, sehidup-hidup saya sudah pokoknya ngomongnya jorok dia. Sudah pas tua gini, sudah tidak cantik, sudah gembrot, sudah ini itu, ada dihar yang kayak tolak. Tapi kata Nabi, ya hingga detik ini belum ada pembaharuan hukum, belum ada itu. Masih begitu kata Nabi. Kalau begitu terus, engkau saya laporkan Allah Ta'ala. Oh itu kalau nggak perempuan tidak bisa. Woi. Tapi gara-gara itu Nabi itu kelihatan Nabi. Memang kadang-kadang eksiden itu berkah. Si Khawlain terus pulang di kamar dia sujud. Ya Allah, bilangin nabimu ini hukum apa? Bilangin nabimu ini hukum apa ya? Saya sudah tidak cantik, sudah tua. Kalau kejadian ini ketika saya masih cantik nggak masalah. Terus ngomongnya tuh pas munajat tuh yang ngawur betul. Indomam tuhum ilaihi do'u wa indomam tuhum ilayya ja'u. Ini anak saya banyak. Kalau yang ngurus dia pasti tersia-siakan. Namanya lelaki mesti katut babon, dia sudah pikir aja gitu. Namanya lelaki mesti udah kalau cerai sama saya nggak sampai seminggu kan lelaki nggak ada idahnya. Pasti langsung nikah apa? Lagi. Pasti anak saya ini disia-siakan. Kalau anak-anak saya rawat saya pasti kelaparan karena saya perempuan nggak bisa apa-apa. Tolong bilangin Nabi hukum ini dirubah. Oh, itu pas munajat gitu terus Nabi itu didatangi Jibril. Udah rubah aja. Kata Allah, udah dirubah aja. Kalau dihar itu tidak sama dengan apa? Tolak. Terus Nabi nyuruh sahabat, udah panggil tadi Khawlah. Gugat aja diterima. Datang. Nggak, supaya Pak Rektor ini hati-hati ngadepi dosen-dosen putri itu harus hati-hati. Nggak akan menang gitu itu.